dari anak Prima Hikmah. Jadi di sini tuh kita mau ngomongin sesuatu, guys. Jadi ini sebenarnya podcast pertama kita, Wede. podcast perdana Prima Al Hikmah. Nah, kita udah kedatangan tamu yang sangat inspiratif nih, guys. Mau tahu gak siapa? Kepo kan? Nah, namanya adalah Kak Hanan Selma. Dia adalah seorang praktisi talent mapping, trainer youth care, fasilitator bakat Surau Homeschooling Bogor. Nah, sebelum kita itu, mending kita langsung aja yuk kenalan sama Kak Selmanya. Oke, halo guys semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau sapa dulu nih sama moderatornya yang udah ngebantuin dan ngundang aku ke sini. Gimana nih kabarnya kamu? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, semoga kedatangan aku ke sini nggak ngeganggu atau malah bikin kamu bosan ya? Oh, enggak lah, tentu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol aja nih, guys. Nah, Oke. nih Kak, Kakak kan tadi naik kereta nih ke sini. Gimana tuh, Kak? Apa kan masa pandemi gitu, mungkin ada yang berbeda dari naik kereta? Sebetulnya mungkin teman-teman yang nonton juga udah tahu ya kalau kereta sekarang harus ditembak, ditembak di suhu gitu kan, dicek suhunya, terus habis itu sebetulnya aku sendiri juga deg-degan tahu, yang waktu mau naik kereta udah lama banget nih nggak naik KRL, aduh aman gak ya, cuman mau gimana lagi, paling enak naik KRL gitu kan, dan enaknya rada sepi sih, memang rada sepi, gitu. Biasanya sih gitu, Kak. Aku juga pernah tuh kayak pergi ke mall gitu kan, Kak. Waktu itu kayak mau makan sebenarnya. Terus Widih, tiba-tiba makan aja ke mall guys. tiba-tiba kan di ituin suhu. Iya. Terus aku yang kayak deg-degan gitu, takut suhunya di atas 37. Oh iya. Satu lagi pas UTBK, pasti iya. anak-anak yang UTBK juga ngerasain UTBK. tuh. Oh iya. SBMPTN. Oh, iya. Nah. Kebayangnya UN. Nah, kan nggak ada UN. Nah, pas UTBK ini, Kak, aku tuh yang kayak giniin apa namanya, jidat ke AC biar dingin. Bisa ya gitu Bisa, ya. pas nyampe di tempatnya 35 derajat Celcius, kan keren kan. Iya. Baru Nah, dengar cerita gitu. kebetulan kan kita pengen ngebahasnya tentang pandemi ini nih, Kak. Apa nih yang mau kita bahas dari pandemi Kayak ini? mengenali maksudnya? bakat kita gitu loh, Kak. Oh iya. Maksudnya gimana cara ngenali bakat? Mumpung lagi pandemi gitu ya berarti mumpung ya. lagi pandemi kan biasanya tuh orang kelamaan lockdown tuh kayak yang kayak aku sih sebenarnya tidur Ini cerita mulu. pribadi ya. Tidur mulu ya kan. Ya. Habis itu yang kayak aduh, nggak produktif Kayak banget ini ya, deh. lagunya Mbah Surip ya. Bangun tidur. Tidur lagi ya, kayak gitu, Kak. Yang kayak ya Allah, kayak mikirnya kayak gimana ya caranya biar produktif, kayak nggak produktif banget gitu. Sekalinya tidurnya jam 2 malam, jam 2 pagi malah itu. Jam 2 pagi, saking bingungnya mau ngapain gitu. Iya. Kak Selma juga merasakan itu. Mungkin buat teman-teman yang nonton, buat teman-teman yang ada di rumah nih, buat kita yang pastinya juga bingung mau ngapain, bangun pagi nih ya. Kita bangun pagi, udah bangun, udah sholat, udah ibadah, udah semuanya. Terus mau ngapain ya? Kalau biasanya kan ke sekolah ya. Iya, sekarang udah pengennya tidur doang. Udah hebring mau ketemu teman biasanya, tapi sekarang nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ketemu sama orang yang kita pengen ketemu gitu, nggak bisa. Kadang galau, Kak. Karena nggak bisa ketemu? Ya. Siapa tuh? Siapa ya? Jadi intinya karena kita nggak boleh keluar rumah gitu ya, jadinya alhasil jadi bingung mau ngapain dan akhirnya nggak produktif nih teman-teman. Mungkin Wulan juga merasakan itu, aku juga dan teman-teman semuanya. Pada akhirnya yang bingung mau ngapain itu Iya, kita betul jadi banget. Ya bete gitu ya. Iya, jadi Terus kayak aduh nih ngapain lagi ya? bahkan Aku udah nonton, Korea udah hatam? udah khatam, pokoknya semuanya Ya. udah khatam lah. Tiba-tiba kayak pengennya tidur doang gitu loh. Dan mungkin saking bingung dan saking bosennya kayak ini hari apa ya? Ini Iya. pekan keberapa? Ini bulan apa? Bener banget itu, sampai lupa hari, sampai lupa yang kayak akhirnya nginget hari itu karena Iya. adanya apa pengen jadi mahasiswa gitu loh, maksudnya pengen masuk perguruan tinggi. Jadi kita nyantolin hari gitu, di tanggal segini gitu. Untuk masih ada motivasi hidupnya. Iya, untung masih ada motivasi hidupnya aku. Atau nih kalau kata temen aku ada yang cerita juga, dia mau beli makan, terus habis itu ngitung-ngitung udah totalan, ngitungnya berapa, terus habis itu sampai berantem sama pedagangnya gara-gara ini salah kembaliannya, padahal yang salah yang beli temen aku. Terus ternyata kayaknya emang otaknya udah mulai beku deh, udah lama ngitung. Ada juga cerita berarti. Aku, Kak, nih ya kan waktu itu aku disuruh nulis gitu ya, Kak. Terus tiba-tiba aku mau nulis itu tuh kayak loh kok tulisan aku jelek banget. Nah, gitu, itu kayak tuh. nggak bisa nulis gitu, Pokoknya guys. drama-drama karena di rumah aja dan nggak sekolah nih guys. Banyak banget. Nah tapi di luar drama itu, di luar kejadian yang cukup membosankan berbulan-bulan itu, ada satu dampak nih ya kayaknya yang cukup banyak dirasakan sama teman-teman pemuda nih khususnya, yaitu jadi lebih insecure,
apalagi tahu nih udah berbulan-bulan di rumah udah naik berapa kilo. Iya, benar Pipinya banget. udah tambah cabi berapa banyak senti gitu mungkin, atau yang lain-lain, jadi akhirnya insecure gitu, bener? Iya, bener Kamu banget Kak. ngerasain Yang itu kayak nggak? ngerasa kayak ya Allah, gue mau keluar tuh kayak gimana ya, kayak gitu. Iya Kayak iya ngerasa iya. aduh, nggak deh, nggak keluar dulu, nggak keluar rumah dulu, kayak yang Heeh. mendingan di rumah aja daripada keluar, kayaknya berat badannya tuh nggak. Udah rada nggak pede gitu ya? Oh Heeh. iya, iya sih itu mungkin wajar, dan memang insecure itu masa-masa sekarang itu kayak lagi biasa banget kita merasakan insecure. Nah tapi nih Wulan, ngomong-ngomong soal insecure dan bakat juga, sebetulnya ada kaitannya antara bakat dengan insecure. Gimana nih? Kita kalau tahu bakat kita, sebetulnya kita akan fokus aja sama kelebihan kita. Akan fokus, oh iya gue memang punya kelemahan nih, Ma aku memang punya kelemahan, mungkin aku sekarang berat badannya naik, atau mungkin tulisan aku sekarang makin jelek, atau mungkin aku punya kelemahan ngitung-ngitung, tapi aku punya kelebihan yang aku bisa fokus di sana. Nah, sebetulnya di situ sih. Tapi kadang gini loh Kak, aku tuh Gimana? misalkan nih, aku punya kelebihan, misalkan aku suka nyanyi nih ya. Heeh, Terus widih. Heeh. terus aku pas mau nyanyi, pas mau Heeh, tag videonya heeh. gitu, tiba-tiba pas aku lihat loh kok jelek banget gitu, langsung kayak yang nggak jadi gitu loh Nah aku. itu kita bisa latih, nanti akan ada caranya gimana sih biar kekuatan kita, biar bakat kita, biar kelebihan kita tuh bisa kayak kita bisa show up, bisa tunjukkan dan memberikan manfaat nih Wulan. Ada triknya yang kamu harus tahu. Wah, Teman-teman harus keren tahu banget juga. kan ya guys? Gitu. Terus setelah insecure gimana lagi tuh? Nih Kak, kita daripada kita bincang-bincangnya kayak yang maksudnya kita berbincang yang penting, tapi kita tuh kayak harus punya sedikit jokes lah Iya, intinya. yang santuy dulu lah ya, Yang biar santuy teman-teman yang dulu nonton nih. gak bosen juga. Aku punya satu tebak-tebakan buat Kakak. Gimana? Tahu gak mati satu tumbuh 1000? Mati satu tumbuh 1000. Mungkin cucian yang nggak habis-habisnya setiap hari sebagai anak kos gitu. Nah, ini tuh ada di kalangan anak remaja. Maksudnya Anak ada di kalangan anak remaja. SMA, SMP, Aku mahasiswa. tahu. Kerjaan dari emak yang nggak ada habis-habisnya. Aduh, salah lagi nih Kak. Tahu gak? Aduh, apa nih? Jadi, kadang nih ya, aku dengerin dari adik kelas aku, dengerin dari kakak sepupu aku, ngomongnya gini, ya Allah, ini tugas dari dosen, tugas dari guru, kok kagak kelar-kelar. Datang satu nih ya, tiba-tiba beranak Beranak gitu ya. Makin lama makin banyak, numpuk. Padahal dikumpulinnya harus deadline-nya hari ini gitu loh. Jadi mati satu tumbuh 1000, Iya. tugasnya ada satu, tambah lagi terus Banyak gitu ya. banget, sampai pada bingung tuh, gimana ya ngerjainnya kayak gitu Kak. Iya. Nah, jadi dari situlah akhirnya juga makin pokoknya makin kacau gitu ya pikirannya. Gue harus ngapain? Jadi kayak makin resah. Padahal dia produktif, banyak tugas, tapi dia nggak tahu mau ngapain. Nah, Pasti sering banget tuh anak pelajar kayak gitu. Nah, ini juga yang akan mau kita bahas hari ini, guys, bahwa sebetulnya di balik semua ketidakproduktivitas kamu, di balik semua hal yang kamu bingung mau ngapain, ada satu hal yang perlu kamu tahu dan perlu kamu gali, terutama waktu pandemi ini, guys. Apaan tuh Kak? Apa mau tahu? Mau tahu. Aku juga mau tahu nih guys. Oke, kalian juga harus tahu. Yaitu mengeksplor diri, cari tahu diri kamu. Maksudnya gimana nih? Nah, pernah nggak sih kamu tuh kepo banget sama orang lain? Pernah, sering banget Kak. Sering. Kayak yang kalau stalker Oh, gitu, iya, kayak iya. orangnya ini siapa ya, kayak Nah, gitu. atau stalker teman, atau pengen tahu teman kabarnya gimana ya. Tapi pernah nggak sih kita kepoin diri kita? Aku sih nggak pernah. Gue kayak gimana sih orangnya? Aku sih nggak pernah Kak. Gitu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, guys, bahwa sebetulnya kita tuh sering banget kepo sama orang lain, sering banget pengen tahu urusan orang lain, tapi urusan kita, diri kita sendiri, pernah nggak sih kita merenung, ya Allah, sebetulnya gue itu kekuatannya di mana ya? Sebenarnya apa yang bisa gue optimalkan? Nah, disinilah yang teman-teman bisa lakuin selama pandemi ini, yaitu explore diri, ketahui diri, kenali diri lebih dalam. Gimana tuh Kak caranya biar kita bisa ngenalin diri kita gitu kan? Kadang kayak males udahlah kita ngeliatin orang aja, kayak Iya. apa Asik hidupnya aja lah sama hidupnya tuh kayak prinsip sama orang gitu, iya, ngeliatin iya, orang aja gitu. Jadinya alhasil bukannya jadi bersyukur, malah jadi insecure. Heeh. Bukannya makin pede, malah makin jatuh. Makin jatuh. Iya. Nah, itulah. Nasib Nasib kita. masa pandemi itu kayak gini guys. Nah, iya, di luar persoalan gimana nasib kita di pandemi, tapi tadi aku mau ngebahas nih soal gimana mengeksplor diri mumpung lagi pandemi juga. Nah, gini Wulan, kalau biasanya kita sekolah nih, kamu kalau sekolah biasanya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Dari jam 6:30 sampai jam 3-an. Oke, masih mending ya. Dulu aku dari jam 6 sampai setengah 4.
Dan itu Wow. belum sorenya kegiatan lagi, malamnya harus belajar. Dan itu tiap hari, belum kalau weekend ada agenda. Mungkin kalau tuh kelas 12 sih Kak, aku juga Ya, ngerasain. Jadi tapi weekendnya aku ngambil buat les, oh iya iya. biar Intinya nggak capek banget. iya benar-benar. Intinya setiap hari kita kan sibuk dengan pelajaran nih, sibuk dengan rutinitas sekolah yang wajib kita ikutin dan kita jalani. Nah, kapan pertanyaannya kita bisa mengeksplor diri, mencoba hal-hal baru yang belum pernah dan nggak diajarin di sekolah? Nah iya tuh Kak, aku juga Nah, Kak bingung gitu, kapan sih kayak waktunya nggak ada, kayak nggak sempet gitu. Nah, disitulah kesempatan emas teman-teman buat mengeksplor diri. Kalau dulu waktu sekolah kita bingung kapan mau mengeksplor diri dan kapan cari waktu buat kapan ya gue bisa coba-coba hal baru. Nah, kalau sekarang teman-teman bisa coba hal-hal baru yang belum pernah sama sekali teman-teman cobain. Jadi kan kalau sekarang bingung mau ngapain, tugas-tugas misalnya udah kelar ataupun lagi bosan dengan tugas-tugas, coba aja hal-hal baru yang belum pernah kamu cobain sama sekali. Contoh, misalnya udah pernah belum mencoba bikin acara online? Aku sih pernah Oke, sekali kayak gini. sip, mantap. Ini sekarang kita acara online guys. Ya ya ya, atau coba mungkin berkenalan dengan orang baru, menantang diri untuk kenalan dengan orang baru via online. Nah, atau coba ikutan webinar, seminar yang temanya kita nggak tahu sama sekali. Nah, disitulah kesempatan yang ada ketika kita mau memanfaatkan. Nah, gini, ketika kita coba-coba hal baru, kita coba aktivitas baru, sesuatu hal baru, nah disitulah bisa memantik bakat kita semakin terlihat dan semakin keluar. Tapi kalau misalkan nih Kak, kan kita udah kayak mau ikutan gitu, tiba-tiba tuh ada aja dong yang rasanya mager, ya udah biarin aja lah, Iya, iya, tinggalin iya. aja kayak gitu tuh suka ada kepikiran kan Ya, pastinya. kalau itu wajar sih. Iya Kayaknya kan? semua orang di dunia ini pasti pernah mager. Semua orang, bahkan orang hebat sekalipun, selalu ada rasa malas. Cuman bedanya mau ngelawan atau enggak. Kalau aku jadi ingat sih salah satu kalimat dari Mas Jaya Setiabudi, founder You Business, di YouTube-nya pernah bilang, dua hal yang menjadi musuh terbesar orang untuk sukses adalah malas dan menunda. Nah, kalau mau sukses lewati dua hal itu. Nah, tapi terlepas dari soal mager, Kak Selma mau fokus ngebahas nih soal bakat itu sendiri. Nah, Wulan tahu nggak? WHO pernah mencetuskan bahwa salah satu yang terpenting juga syarat orang dibilang sehat itu adalah, pernah dengar? Nggak pernah. Nah, salah satu Apaan tuh? seseorang dibilang sehat menurut WHO adalah ketika dia mengetahui kekuatan dan bakatnya. Bukan ketika makannya bagus dulu. Yang pertama dan yang paling utama adalah tahu bakatnya. Tapi kalau misalkan kita nih Kak, kita udah tahu bakat kita, tapi kita nggak Terus bisa piye gitu? iya terus gimana gitu. Nah, itu kita bakal bahas nih. Nah, kenapa sih Kak? Kenapa WHO bilang nomor satu disebut sehat ketika tahu bakat dan kekuatannya? Karena sebetulnya ketika kita tahu bakat kita tahu kekuatan kita nggak akan lagi nih fokus ke orang lain, kita fokus ke diri kita bisa mengeksplor diri kita. Ketika kita kerja, ketika kita berkarya, kita akan makin happy dan akhirnya memberikan manfaat. Coba kita balik, kalau kita kerjanya terpaksa, belajarnya terpaksa, kayak ya motivasinya eksternal, ya nggak apa-apa sih, nggak dosa juga, dalam Islam juga nggak dilarang juga. Cuman ketika motivasinya eksternal, terus habis itu akan terjadi kebosanan, kepusingan, kerungsingan, keresahan, dan akhirnya bisa jadi penyakit psikis. Iya bener banget tuh Gitu. kayak gitu, kayak mikirin aja terus. Iya, nah maka kalau misalnya belajar bekerja sesuai dengan bakat, disitulah letak kebahagiaan akan semakin besar. Nah, sebetulnya nggak cuma terkait dengan WHO juga, ada salah satu ayat dalam Al-Quran yang ngebahas soal bakat juga. Tadi kan kakak tuh ngomongin apa namanya Quran nih Kak. Oh ya. Boleh kita ulang lagi nggak sih? Oh iya iya iya. Jadi teman-teman, sebetulnya nggak cuma dari WHO aja yang bilang bahwa seberapa penting sih kita mengenali diri dan bakat kita. Bahkan dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Isra ayat 84, Allah bilang, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilatih." Katakanlah bahwa setiap orang beramal sesuai dengan jalannya masing-masing. Syakilah di sini tuh yang dimaksud dari penjelasan Abah, dari penjelasan Ustadz kami juga adalah jalannya sesuai dengan kepembawaan yang Allah sudah berikan, yaitu bakat. Tuh guys, di Al-Quran aja udah ada tentang menemukan bakat ya Kak. Iya. Nah, jadi seberapa pentingnya kita belajar bakat, sebetulnya penting banget. Kenapa? Karena kalau kita belajar dan bekerja sesuai dengan bakat, sebetulnya kita sedang mengeksplor diri kita. Jadi nggak berasa kerja, nggak berasa capeknya double-double tuh enggak. Meskipun ada yang bilang nih, pernah dengar nggak ungkapan bahwa ya
sukses itu 99% kerja keras, 1% bakat. Pernah dengar? Nggak pernah. Nah, Kayaknya aku aneh deh Kak, nggak pernah dengar apa-apa tentang bakat gitu. iya. Mungkin dengarnya yang lain ya. Nah, Dengarnya ya semacam hal yang nggak penting jatuhnya. belum, nanti akan menuju ke sana. Nah, kalau misalnya 99% kerja keras, 1% bakat, sebetulnya ya bisa juga. Tapi 1% bahkan kalau ya memang setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Kita hargai pendapat setiap orang bahwa ada yang bilang 99% kerja keras, satu bakat. Tapi di sini kalau kita nggak menyukai dan nggak ada panggilan hati untuk melakukan hal itu, ya gimana kita mau mencintai, gimana kita mau ngasih yang terbaik kalau kitanya aja nggak suka dengan aktivitas itu. Iya Nah, betul banget tuh. jadi yang benar adalah kalau bisa 50% 50%. Kalau kata Abah Rama, founder Talent Mapping, kalau bisa malah 50% 50%, 50% bakat, 50% kerja keras. Tetap ada kerja keras dan sangat penting juga kayak gitu. Iya, ngerti. Jadi seberapa penting bakat? Ya penting banget. Ketika kita belajar, bekerja dan kita bisa maksimal karena kita happy di sana, maka orang akan merasakan itu dan mendapat impact besar dari itu. Aku pernah sih kayak ngerasa sesuatu. Jadi kan pasti Kakak ngikutin Indonesian Idol kan? Ya. Nah, kan ada bakat mereka adalah nyanyi ya Kak. Terus aku yang bakatnya nyanyi juga tuh aku kayak wah gila ya, mereka bisa kayak dia, mereka bisa kayak mereka sekarang itu pasti mereka punya pencapaian yang sangat Punya tinggi kerja gitu. keras. Punya kerja keras Proses juga. yang besar di balik itu. Terus kayak mereka sekarang banyak disukain sama orang-orang tuh kayak yang aku pengen banget tapi aku nggak bisa sampai kayak gitu Belum. kepikirannya. Oke, nah tapi bicara soal bakat nih, tapi sebetulnya bakat itu apa sih? Nah iya tuh Kak, Apa aku ya? suka Kamu tahu apa bakat itu apa sih sebetulnya? bakat itu tuh kayak ini nggak sih Kak, apa kita mengeksplor diri kita, kayak kita tahu Contohnya gitu. apa contohnya? Coba Kayak yang aku kamu tahu. nyanyi gitu. Widih. Misalkan aku nyanyi. Mau dites? Jangan. Nanti ruangan ini jadi Nanti gitu. orang-orangnya nggak mau pergi karena senang. Enggak, bukan, nanti orang-orang yang nonton ini malah pergi Kak dengan iya. suara aku Kak. Oke. Bakat itu nyanyi, terus apa lagi menurut kamu? Gambar mungkin kali ya. Banyak ngelukis, banget tuh teman-teman masak aku gitu ya. yang bisa gambar tuh kayak iya. malah pengen jadi DKV kayak gitu-gitu Nah, kan. sebetulnya teman-teman, apa yang Wulan tadi bilang itu benar. Tapi ada yang lebih tepat lagi. Apaan tuh Kak? Yaitu bakat itu, kalau di talent mapping kita bicara soal talent mapping, bahwa bakat itu adalah sifat produktif yang terjadi berulang-ulang. Wah. Sifat. Kata kuncinya adalah Pas banget gak sih guys, kita lagi nggak produktifnya didatang bintang tamu seperti ini tuh kayak ciamik banget. Oke, jadi di sini yang disebut bakat itu nggak cuma gambar ya guys, nggak cuma nyanyi, nggak cuma masak doang, nggak cuma olahraga doang. Meskipun itu bisa dibilang bakat juga, tapi bakat yang kita maksud di sini adalah sifat produktif. Contohnya ada orang yang sukanya curigaan. Pernah ketemu? Enggak. Ini orang dikit-dikit curiga. Kamu kenapa nggak berangkat? Ayo, kenapa? Oh, ada sering banget itu kayak Mana gitu. kembaliannya? Kok nggak ada notanya? Mana? Emak Apa? biasanya kayak gitu. Atau enggak abang aku Kak. Iya. Itu bakat. Kalau kita telaah, mungkin rada nyebelin ya. Curigaan banget sih nih orang. Iya, itu nyebelin banget sih, parah. Atau pernah ketemu orang yang orang itu hati-hati, telaten, saking hati-hatinya jadi kelihatannya lambat kalau eksekusi. Nah, hati-hati, waspada, suatu hal yang berkaitan dengan itu juga bakat. Nah, bakat di sini adalah sifat produktif. Ketika tadi misalnya curigaan tapi ditempatin di keuangan. Wah, bagus nggak tuh jadi keuangannya? Dia teliti, dia curigaan sama ini udah bener belum ya? Jangan-jangan ada yang kurang pas. Bagus kalau itu mah. Nah, ketika bakat dan sifat produktif tadi ditempatkan di porsi dan ranahnya yang tepat, maka itu bisa jadi kekuatan. Contoh lagi, satu lagi. Pernah ketemu sama orang yang sok deket banget kalau sama orang baru? Sering. Nah, jadi kalau ada termasuk aku sih kayaknya. Iya. Pantesan kita bisa ngobrol ya. Iya, karena aku sok kenal. Oh iya. Tak kenal maka tak sayang. Wede. Taruh deng. Ya apapun itulah. Nah, ada orang yang sok kenal sama orang baru. Kadang ada orang yang sampai risih, apa sih kenalan padahal kita nggak pernah ketemu gitu. Dan sebetulnya itu juga bakat. Itu bisa dimanfaatin. Coba orang marketing kalau nggak punya sok kenal sok deket, gimana bisa jadi menjalin bener juga bisnisnya, ya kan? Nah, itulah bakat. Nah, di talent mapping ada 34 bakat. Wah, Nah, banyak ya guys. Iya, kita nggak mungkin bedah di sini. Kalau mau tahu lebih lanjut,
nanti aku bikin kontennya di Instagram aku ya. Promosi dulu guys. Iya, nanti di-follow ya, guys. Oke, jadi teman-teman, tapi nih bicara soal bakat tadi, dari bakat itu bisa jadi kekuatan asal dilatih dan terus ditambahi skill knowledge-nya. Ditambahi 3 hal nih. Ini kan kalau kita menyingkatnya TASK. Talent, attitude, skill, dan knowledge. Apa? Boleh diulang? Talent, attitude, skill, dan Oh, ya, knowledge. udah kayak ujian aja ya. Iya. Jadi nggak cuma Oh, kita berarti otak aku tuh nggak buku-buku Oh amat. iya bener. Berarti nggak cuma talents-nya doang yang kita ketahui, attitude-nya diasah, skill-nya ditambahin, knowledge-nya, ilmunya ditambahin terus. Jadi ketika kita dapat TASK ini, maka bisa jadi orang yang lebih produktif dan bisa jadi kekuatan. Bakat itu sifat tadi, sifat curigaan tadi, sifat orang sok kenal tadi, atau 34 sifat itu bisa jadi kekuatan ketika ditambahin TASK tadi, attitude, skill, dan knowledge. Nah, taunya gimana? Dia kekuatannya di mana sih? Cara mencari tahu dan paling gampangnya adalah dengan 4E. Apaan tuh? Mau tahu 4E? nggak? Coba tebak Aku tuh bingung 4E itu apa? 4E. Udah pernah dengar? Belum. Oke. 4E di sini adalah yang pertama enjoy. Iya sih, kan kalau kita punya bakat kita harus enjoy sih, benar. Kalau kita melakukan sesuatu terus kita enjoy, nah itu kan seneng banget ya. Iya. Kita makin happy ya rasanya. Tapi nggak cuma enjoy, harus easy. Kita ngelakuinnya tuh enjoy. Kita menikmati. Terus begitu kita menikmati, kita ngerasa mudah. Buat kita, mungkin buat kamu kenalan dengan orang baru itu mudah, menyenangkan, menantang. Iya, menantang Nah, banget itu. Tapi nggak cuma enjoy dan easy, bahkan hasilnya excellent. Nah, ketika dilatih, ditambahin knowledge-nya, tambah skill-nya, hasilnya jadi excellent, sempurna, dan makin bagus. Dan yang terakhir adalah earn, menghasilkan. Menghasilkan kebermanfaatan, menghasilkan cuan. Kayak kakaknya kan, jangan ditanya Amin. lagi lah ya. Masya Allah banget. Amin, amin. Mohon doanya ya. Jadi, ketika kita dapat enjoy easy, Kak, tapi kan main game enjoy dan easy. Iya, bener banget tuh. Nonton drakor enjoy dan easy dong. Mm. Tapi itu cuma hobi doang, nggak kasih manfaat, hasilnya juga nggak excellent juga. Nah, maka kalau teman-teman mau mencari tahu di mana sih sebenarnya kekuatan aku, di mana sih kekuatan aku yang lain, coba perhatikan di mana 4I itu. Kalau ngelakuinnya happy, seneng, terus mudah buat kamu, padahal belum tentu buat orang lain mudah, terus excellent hasilnya dan menghasilkan manfaat, salah satunya cuan. Ya kan kita realistis. Iya, dong. realistis banget. Oke, itu tadi soal apa sih talent mapping gitu. Jadi apa sih bakat gitu. Nah, dari bakat itu sendiri tadi 4E sudah ingat? Apa tadi boleh diulang? Bentar, kok aku lupa ya? Enjoy, easy, excellent, excellent. dan earn. Ini 4 hal yang teman-teman bisa cari tahu sebenarnya di mana sih kekuatan aku. Nah, tapi nggak cukup tahu di mana kekuatannya dengan menganalisa dan kepoin diri sendiri. Ada yang lebih mudah caranya. Apaan tuh, Kak? Cara lebih mudah untuk tahu bakat adalah dengan talent mapping. Talent mapping itu sebuah tools, sebuah konsep juga untuk mengetahui bakat kita di mana. Ada nggak sih, Kak, kesamaan talent mapping sama talent waktu? Jadi kayak kita Talent nge-talent waktu. salah, maksudnya Manajemen waktu. manajemen waktu gitu. Oh, lain sih, lain cerita. Beda pembahasan lah. Kayak beda banget gitu. Itu intinya kalau kita mau kepoin orang, jangan cuma kepoin orang, tapi kepoin diri kita. Salah satunya dengan talent mapping. Salah satunya dengan mengassessment diri kita, bakat kita di mana sih. Nah, di sini kita pakai talent mapping. Talent mapping itu hanya tools untuk membantu, sebuah tools dan konsep untuk membantu di mana sih konsep bakat aku sebetulnya gitu. Gitu deh. Nah, jadi daripada kamu kepoin orang lain yang gak ada habisnya, Mending kepoin diri sendiri untuk apalagi tahu yang bakat kita ya, Kak. kepoin doi yang gak juga merhatiin kita, mendingan kepoin diri kita sendiri. Aduh, kok relate banget ya? Ya kan yang nonton juga pasti punya keresahan gitu kan. Iya, mungkin kayak kepikirannya doi mulu gitu ya. Nah, kan rugi tuh daripada mikirin gitu, nggak ada faedahnya. Ya, faedahnya nggak banyak, mendingan Gak ada faedahnya sih kalau menurut aku, Kak. malah jadi sakit hati. Iya. Curhat. Curhat dong ini. Oke, curhat dong, Mama Dede. Nah, Oke. beda Oh, beda. server. Beda server. Oke, jadi itu tadi soal talent mapping, yaitu sebuah tools untuk mengetahui bakat kita di mana. Yang dengan talent mapping ini kita bisa lebih tahu, kayak kita lagi ngaca nih, sebetulnya talent mapping itu kayak alat untuk ngaca diri kita di mana sih bakat kita. Jadi alat bantu. Tapi sebetulnya di luar dari talent mapping itu sendiri,
cara paling mudah dan paling ampuh ada satu lagi. Apaan tuh, Kak? Tanya sama yang bikin kita. Mama kita dong, orang tua kita. Yang bikin kita Allah. Kamu nggak nyambung beneran. Tapi kan oke nggak apa-apa. Ini spontan kan? Spontan kan? Spontan ya. Jadi tanya sama yang bikin kita. Tanya sama yang bikin kita, nyiptain kita. Contoh gini, kita beli martabak. Kita pengen tahu isinya apa aja sih, ini kok enak banget martabaknya, kok isinya macam-macam sampai rasanya tuh kayak paduannya tuh enak banget. Kita pengen tahu apa aja sih isinya. Nah, kita tanya ke abang yang bikin kan, Iya, bukan ke penjaga parkirnya kan. bukan lah. Nah, kita tanya sama yang bikin martabak gimana cara bikinnya, apa aja isinya. Sama dengan diri kita, ini diri kita, kamu, aku, kita semua itu yang nyiptain Allah. Maka tanya sama Allah, sebenarnya kekuatanku, jalanku itu di mana ya Allah? Jadi tanya dengan doa, salah satunya dengan sholat, doa, dan ya kita interaksi dengan Allah lebih sering. Nah, begitu kita tanya sama Allah, kita ya ikhtiar langit, ikhtiar buminya dengan coba banyak kegiatan, eksplor diri dengan hal-hal baru, dan juga coba menggunakan talent mapping. Kayak gitu deh. Hebat banget ya, guys. Kasih tepuk tangannya. Allah Akbar. Jadi oke, jadi kira-kira sih itu sih tentang bakat dan talent mapping. Kebayang atau makin bingung apa makin Kebayang pusing? banget kayak yang ternyata tuh cara produktif tuh kayak gini. Jadi gitu cara loh. produktif adalah dengan ketahui bakat kamu. Ketika kamu udah tahu bakat kamu di mana, sebetulnya dimanapun kamu berada, kamu akan menggeluti itu. Contoh, kalau boleh kasih contoh sedikit ya. Kak Selma dulu pernah di Semarang, pernah di Magelang, pernah di Jakarta, dan di Bogor juga. Wow, keliling Enggak, sih dikit Jakarta. masih deket-deket Kirain aja. Jakarta keliling Pulau Jawa. Iya masih dekat, maksudnya bukan kelilingnya yang mau Kak Selma soroti, tapi di Semarang, di Magelang, di Jakarta ataupun di Bogor, Kak Selma tetap aja tuh berurusan dengan hal-hal itu gitu. Karena Kak Selma suka bicara, suka diskusi, suka berbagi, suka memajukan orang lain, ya dari dulu fokus ke situ aja. Aku punya kelemahan, tapi aku nggak fokus ke kelemahan aku. Jadi aku udah memahami nih bakat aku di mana, kekuatan aku di mana, kelebihan aku di mana gitu. Jadi dimanapun aku berada, aku tetap fokus dan mencari cara untuk mengeksplor diri aku. Nggak ada paksaan, nggak ada permintaan, nggak dibayar, nggak disuruh, nggak ada iming-imingan, tapi tetap aja. Dan itu salah satu yang bikin aku happy dan ngasih manfaat orang. Enjoy Enjoy your life. Nah, maka kalau mau makin produktif, mau makin happy juga, cari tahu di mana bakat kamu, explore diri kamu, dan dalami bakat kamu di mana kelebihan sehingga kamu bisa memberikan manfaat dan semakin produktif. Nah, kan kalian udah tahu nih apa itu talent mapping, dan Kak Selmanya juga udah ngasih tahu kita tentang banyak hal nih, guys. Sebelum itu kan Kak Selmanya haus pasti nih, guys. Nah, ini ada Thai tea by Nat. Minum dulu, Kak. Kak. Iya, ini bisa nemu di mana nih? Kalau mau beli. Ini bisa dilihat Instagramnya di bawah sini, guys. Ini boleh diminum? Boleh, Kak. Nggak boleh dianggurin ya? Ya nggak boleh dianggurin. Kasihan dianggurin. Kayak aku dong. Kirain dia, Bu. Salah. Oke. Bismillah. Oh, mantap, enak. Mantap. Buat yang suka green tea ini enak banget. Berasa banget sih. Kayak kalau biasanya kan cair-cair gitu, nggak terlalu Katanya sih ini kental. dari bubuknya dari Thailand langsung, Kak. Oh iya, keren. Dari Thailand langsung, guys. Keren kan? Kalian harus cek Instagramnya Di bawah sini, guys. di bawah sini. Bukan di bawah meja ya? Enggak, di bawah meja. Oh Kak. iya. Oke, gimana? Kak, jadi ada teman aku nih mau nanya sama Kakak. Gimana? Boleh ya? Aku bacain nih, guys. Oh iya. Jadi ceritanya kayak Q&A gitu. Q&A, Mini. Q&A. Gimana? Jadi dia yang nanya gini, gimana cara buat orang memulai produktifnya? Karena biasanya orang tuh udah tahu apa bakat dia dan udah punya rencana, tapi bingung mau mulai dari mana. Iya, oke. Kayaknya tadi aku juga ngomong kayak gitu ya, relate banget kita. Jadi permasalahannya adalah yang terjadi sekarang udah tahu bakatnya, udah tahu dirinya, udah tahu kondisi sekarang. Tapi yang dibingungkan dan permasalahannya adalah bingung mau ngapain. Iya, bingung mau ngapain. Terus habis ini gue mau ngapain? Aku mau ngapain gitu ya? Oke, jadi sebetulnya itu wajar kok teman-teman. Semua orang kita hidup di dunia ini, semua orang yang pasti juga udah lebih dewasa dari kita pun, mereka juga pasti ada kebingungan. Habis ini mau ngapain ya? Tapi kan kita sebagai orang muslim tentunya udah memahami dong kalau ya hidup kita tuh sebetulnya udah digariskan semuanya. Bahkan daun yang jatuh pun nggak mungkin jatuh tanpa
takdir dan udah tertulis gitu kan dari Lauh Mahfuz gitu, udah ada gitu. Nah, sama dengan diri kita sebetulnya apapun yang kita lakukan itu kan sudah ditakdirkan Allah. Cuman kita harus ikhtiar sebaik mungkin. Nah, ikhtiar sebaik mungkinnya setelah kita udah tahu bakat kita apa, gimana caranya mengembangkan dan menjadikan diri kita lebih baik lagi dan lebih produktif lagi. Balik lagi ke tadi, talent, attitude, skill, dan knowledge. Tambahin attitude-nya diperbaiki, sikapnya, manajemen waktunya, jangan baperannya, jangan melo-melo, jangan suka Galau-galauan ngambek. mulu. Nah, kalau yang talentnya udah tahu tapi masih suka galau-galau, kan males orang mau kerja sama-sama dia kan. Tapi kadang gini loh kak, kan ada nih ya orang orang yang sama orang tuanya tuh suka nggak dikasih gitu, misalkan Ya, ada orang kurang yang sepakat. kurang Pokoknya sepakat, kontroversi kayak, dengan "Kamu orang tuh- tua. kamu tuh harusnya kayak gini, jangan Nah, kayak itu gini." ada caranya sendiri sih. Itu nanti kita bahas setelahnya kalau ada waktu. Nah, jadi pertama attitude-nya, terus skill-nya diperbaiki, nambah pengalaman, volunteer, magang, pokoknya ketemu banyak orang, skill ya. Terus knowledge-nya, ilmunya dengan kuliah, dengan ikutan webinar atau dengan lihat podcast ini misalnya, atau lihat konten menarik lainnya gitu. Itu yang pertama. Tambahin attitude, skill dan knowledge-nya, diperbaiki 3 hal itu. Terus kemudian setelahnya bikin life plan sih. Jadi kayak rencana setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kita mau ngapain. Jadi kayak bikin rencana hidup. Nah, itu sih ada triknya, nanti mungkin teman-teman bisa cek di video lain lah ya, karena nggak cukup kalau di sini. Biasanya sih Gitu. kalau aku tuh suka yang kayak, oh misalkan hari ini mau ngapain kayak gitu tuh aku jabarin kayak gitu kan. Itu bagus banget sih. Jadi kalau kita tahu besok kita mau ngapain, kita tahu motivasi hidup kita tuh kan, kita punya motivasi hidup jadinya lebih semangat lagi. Coba gini, kalau contohnya, kalau besok Idul Fitri, mungkin nggak sih kita malamnya males-malesan, males tidur, pokoknya pasrah, malamnya tuh kayak santuy, nggak tahu mau ngapain, udah Enggak sih. Kalau sih. kalau biasanya orang-orang tuh kalau malam Idul Fitri siap-siap kayak yang terus, excited excited banget gitu kan, atau mungkin mau pergi, pasti kan kita siap-siap untuk bangun pagi dan mempersiapkan diri. Sama dengan hidup kita juga, kalau kita tahu besok mau ngapain, ada sesuatu hal yang dinanti, pasti kita bakal happy banget menunggu hari esok. Kayak hari ini guys. Aku tuh yang kayak dari tadi malam tuh yang kayak menanti banget lah biar ketemu Kak Selma, ngobrol Wede. bareng Kak Selma itu sangat dinantikan banget. Iya, sama dengan diri kita. Kalau kita tahu kita mau ngapain besok, kita tahu tujuan kita mau kemana, kita tahu nih apa yang kita mau kerjain. Nah, kita tuh lebih semangat buat mengerjakan hari esok. Nah, tadi jadi intinya setelah kita tahu di mana bakat kita, tambahin attitude, skill dan knowledge-nya. Setelah ditambahin attitude, skill dan knowledge-nya, bikin life plan. Impian, life plan atau semacam itu, rencana kita mau ngapain sih setelah ini, apa sih yang bisa menjadikan diri aku lebih baik lagi, lebih produktif dan lebih bermanfaat. Apa Tentunya yang tetap bisa kita happy. lakuin lagi buat hari kedepannya. Yoi. Gitu sih intinya. Jadi sebenarnya kita bisa ngambil kesimpulan nih guys dari sini. Temukan bakat untuk hidup lebih produktif. Jadi biar hidup kita gak gitu-gitu aja di masa pandemi ini, mending kita produktif gitu guys. Dengan mencari tahu bakat di mana, Bisa explore juga diri kita guys, di kalian mana. bisa ngeliat ada apa namanya kajian-kajian gitu di Al-Hikmah Project. Nah. Namanya di YouTube Al-Hikmah Project. Murotalnya juga keren-keren. Murotalnya keren-keren banget. Abis itu kalian juga jangan lupa follow Instagram Prima Al-Hikmah, sama follow Instagram ini nih guys, Taiti Bainat. Terus apa lagi? Apalagi nih ya? Kira-kira jadi intinya follow Instagram yang tertera Di bawah sini, description box, dan Kak Selma juga @hananselma18 dan Ulan Deput guys. Ulan Deput. Nah, sebelumnya kita mau bilang oh iya, dan teman-teman tim-tim di belakang sana Tim-tim bakal yang ada keren-keren di banget. belakang Ada nanti. siapa aja? Ada Nia, ada Hunafa. ininya dong Instagramnya. Oh, Dania Dahlan underscore kayaknya guys. Aku lupa. Terus ada Hunafa underscore Ate. Oh iya kak, sebelumnya kita berjabat tangan dulu. Oh, nih, no. Kak. Walaupun corona kita insya Allah sudah ikutin protokol. habis ini hand sanitizer ya. Makasih banyak kakak udah datang, terus kayak yang Ah. makasih juga apa namanya, ilmu yang kakak berikan semoga bermanfaat untuk kita bermanfaat. semua. Oke. Kalau menurut aku sih ini bermanfaat banget. Aku jadi semangat buat
ngenalin diri aku sendiri, ngenalin kepoin bakat aku. diri. Mau kepoin diri aku. Kayaknya aku menemukan bakat aku, guys. Iya. Ngomong. Wih deh, mantap. Keren. Mantap. Jadi terima kasih juga Kak Selma udah diundang dan teman-teman bersedia menyimak apa yang Kak Selma bilang tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga buat seluruh tim. Di sini ada Dania, ada Hunafa, Kak Ikai, Kak Numan, dan Lain-lainnya. teman-teman lain-lainnya. Terima kasih banyak udah bersedia untuk kita bikin ini semua. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa jadi seseorang yang lebih produktif dengan mengenal diri.